Halo Tinkle-Tinkle semuanya. Gimana kabarnya? Kemarin kita udah belajar sampai episode 6 kan? Sekarang adalah episode 7. Tapi karena kemarin episode 6-nya kita udah bener-bener semangat, jadi nggak ada ngobrolnya. Kali ini Stella Kim mau santai-santai aja ya. Stella Kim mau, sebelum belajar, Stella Kim mau makan push pop. Tapi ngomong-ngomong, teman-teman tahu nggak push pop? Atau teman-teman pasti udah pernah makan. Jadi kemarin Stella dapat hadiah dari manajernya Stella. Push popnya itu katanya asli dari USA, dari Amerika, dari New York gitu. Tapi beneran sih, di belakangnya Stella Kim udah lihat gitu, tulisannya memang beneran dari New York. Stella Kim penasaran aja, karena Stella Kim kan penggemar lollipop. Teman-teman semuanya udah pada tahu kan, Stella Kim demen banget sama lollipop gitu. Jadi sesuatu yang sweet. Ada yang biasanya kalau galau kan biasanya suka makan atau suka shopping, atau kalau Stella Kim lagi nggak tahu mau ngapain terus lagi sendirian gitu, biasanya Stella Kim sih hobinya paling bengong. Jadi bengong aja gitu, atau sambil makan lollipop gitu. Kalau lagi capek gitu, lagi nggak tahu mau ngapain, Stella Kim biasanya bengong aja sambil recharge gitu teman-teman. Jadi seperti recharge energy. Jadi Stella Kim bengong aja sambil biasanya makan, pasti pegang lollipop gitu, makan lollipop. Jadi Stella Kim tuh kalau di tasnya Stella Kim, biasanya Stella Kim suka bawa backpack kan. Jadi backpacknya Stella Kim itu selalu ada lollipop gitu, walaupun 1 atau 2. Stella Kim kan juga kadang kalau misalnya lagi sibuk gitu, lagi syuting atau lagi ada kerjaan gitu, Stella Kim tuh biasanya kayak orangnya suka lupa makan gitu kadang, atau lupa. Pokoknya kalau Stella Kim tuh orangnya serius gitu. Jadi kalau misalnya udah kerja itu harus sampai selesai. Jadi kadang kalau misalnya kerjain sesuatu bisa lupa makan, lupa minum, lupa semuanya gitu. Tapi ya sekarang udah mencoba untuk lebih bisa menjaga diri sendiri sih. Karena sebagai seseorang yang dewasa juga, kita harus take care ourselves. Kita harus jaga tubuh kita sendiri gitu. Karena walaupun orang lain akan mengingatkan, ada orang tua, ada teman, ada pun orang-orang di sekitar kita yang mengingatkan kita, tetap saja kita harus tetap bisa menjaga dan juga mencintai tubuh kita sendiri. Gitu aja sih teman-teman. Dulu waktu sebelum masa pandemi kan Stella Kim konser kan. Jadi kalau misalnya konser tuh, kalau misalnya nggak ada terlambat makan gitu, kita bisa nggak ada tenaga gitu untuk ngedance. Paling nggak Stella Kim makan lollipop gitu. Jadi kalau misalnya makan lollipop kan setidaknya Stella Kim masih bisa ada sweet, ada kadar gulanya gitu, yang tidak buat Stella Kim lemah atau tidak ada tenaga. Emang Stella Kim demen lollipop dan juga yang gitu-gitu deh, yang sweet-sweet gitu emang. Cuman kan karena Stella Kim juga sekarang udah jadi public figure, ya Stella Kim harus bisa menjaga kesehatan Stella Kim sendiri. Jadi Stella Kim menjaga, memang mengurangi gitu. Lagi pengen banget nih push pop gitu. Jadi terus dibelikan online. Pertamanya nanya gitu kayak maunya yang dari mana. Terus Stella Kim bingung dari mana ya. Biasanya sih Stella Kim belinya sih kan di supermarket. Jadi Stella Kim ya beli yang ada di situ. Stella Kim nggak perhatiin sih dari mana gitu. Nah, terus tapi ini lucu banget, jadi Stella Kim juga pengen share ke teman-teman. Jadi karena ini juga salah satu hobi Stella Kim, jadi ya Stella Kim, apa salahnya Stella Kim sharing ke teman-teman. Jadi siapa tahu untuk teman-teman yang pada suka lollipop juga demen, dan yang penasaran juga kan bisa juga membagi pengalaman juga, karena ada jenis-jenis lollipop di seluruh dunia gitu. Jadi ceritanya Stella Kim bakal hunting lollipop gitu ya, jadi ceritanya. Oke, coba nanti kita pikirkan lagi. Kalau teman-teman ada ide yang bagus, bisa tulis di komen ya. Nah, hari ini Stella Kim mau kasih lihat nih. Stella Kim juga kaget nih, karena Stella Kim baru pertama kali lihat. Ternyata teman-teman, push popnya itu ternyata itu yang limited edition. Jadi Stella Kim, wah ini pasti kalau sama Twinkle-Twinkle semuanya sharing pasti seru banget nih. Karena push pop itu pasti teman-teman pada suka, ataupun yang misalnya nggak suka permen pun pasti tahu deh, pasti tahu. Nah, Stella Kim mau kasih lihat nih, katanya asli dari USA, Amerika. Jadi memang rasanya itu dia unik banget. Dadah! Dadah! Ini Stella Kim kasih lihat yang ini dulu deh. Yang ini ada satu rasanya, itu rasa new flavor, cotton candy. Jadi rasanya tuh rasa cotton candy. Teman-teman tahu kan cotton candy itu yang permen kapas tuh. Jadi katanya rasanya rasa permen kapas yang ini. Terus yang kedua, dia rasanya strawberry, push pop strawberry. Yang ini rasanya strawberry.
Nah, tentunya kalau bukan sambil belajar bahasa Korea kan bukan belajar sambil ngobrol dong. Jadi kita langsung translate aja ya ke bahasa Koreanya ya. Yang pertama, cotton candy, permen kapas. Itu bahasa Koreanya 솜사탕. 솜사탕. Jadi yang ini rasanya rasa 솜사탕. Rasa permen kapas. 솜사탕 맛. 솜사탕 맛. 솜사탕. Permen kapas. 솜사탕 맛. Rasa permen kapas. Lanjut, yang kedua. Strawberry talky. Strawberry talky. Rasa strawberry talky 맛. talky 맛. Terus ada lagi nih. Watermelon. Jadi rasa semangka. Wow. Jadi yang ini rasa semangka. Semangka itu 수박. 수박. Semangka, 수박. Rasa semangka, 수박 맛. 수박 맛. Rasa semangka, 수박 맛. Semangka, 수박. Berry blast. Berry blast. Ini Stella Kim juga belum pernah coba ya. Nanti Stella Kim coba dulu ya. Nanti rasanya gimana ini. Ini rasa blue raspberry. Nah, kalau yang dari Indonesia, dia rasanya simple. Jadi cuma ada 3. Yang pertama, orange flavor. Rasa orange. Rasa jeruk. Jeruk itu orange. Rasa jeruk, orange 맛. orange 맛. Rasa jeruk, orange 맛. jeruk, orange. Oh, ternyata ini sama teman-teman. Jadi ini rasanya blue raspberry juga, tapi bahasa Indonesianya juga blue raspberry ya di sini. Oh, ternyata ada tulisannya teman-teman. Ah, kembang gula rasa jeruk. Kalau yang ini kembang gula rasa raspberry. Oke, jadi blue raspberry itu hanya raspberry aja teman-teman. Terus yang terakhir ini kembang gula rasa leci. Leci itu yoji. Rasa leci yoji 맛. leci yoji. Rasa leci yoji 맛. Nah, kebetulan hari ini tiba-tiba kita ngomongin tentang buah-buahan ya teman-teman. Sebenarnya tidak ada rencana loh Stella Kim ngomongin buah-buahan. Tapi karena kita kebetulan ngomongin buah-buahan, nah Stella Kim jadi keingat nih mau sharing juga ke teman-teman buah-buahan yang sering kita makan atau yang sering kita temui ya. Jadi sebenarnya kalau menurut Stella Kim itu buah-buahan itu di Indonesia banyak banget loh jenisnya. Bahkan yang mungkin diekspor ke luar negeri kan. Jadi mungkin banyak nama-nama aneh yang tidak ada bahasa Koreanya teman-teman. Jadi misalnya seperti rambutan, terus seperti salak gitu. Salak itu juga nggak ada sepertinya. Nah, mumpung sekarang kita ngomongin buah-buahan kan. Ngomong-ngomong, teman-teman, apa buah favorit teman-teman? Coba nanti tulis di komen lagi ya. Jadi Stella Kim lebih kenal sama teman-teman juga. Kalau Stella Kim tuh paling demen kiwi. Stella Kim paling demen kiwi. Terus Stella Kim juga demen anggur. Terus Stella Kim juga demen apple. Terus Stella Kim juga demen leci. Stella Kim banyak sih. Cuman yang paling favorite. Stella Kim juga demen pisang, demen banana. Terus Stella Kim juga demen... Sebenarnya Stella Kim tidak ada buah yang Stella Kim tidak suka sih. Semuanya rata-rata Stella Kim suka. Cuman yang paling suka sih mungkin... Kalau disuruh pilih satu ya, misalnya ada buah gitu di depan ya. Mungkin Stella Kim bakal pilih... leci kali ya. Kalau minuman gitu, Stella Kim lebih demen leci and rasa permen gitu, misalnya lollipop gitu, Stella Kim lebih demen leci juga sih. Stella Kim sebenarnya suka leci sih. Terus, jadi kita langsung belajar bahasa Koreanya ya. Yang pertama, tadi Stella Kim suka apple. Apple. Apel itu 사과. Apel, 사과. Rasa apel, 사과 맛. Rasa apel, 사과 맛. Apel, 사과. Rasa apel, 사과 맛. Apel, 사과. Rasa apel, 사과 맛. Anggur, 포도. Rasa anggur, 포도 맛. Pisang, banana. Rasa pisang, banana 맛. Pisang, banana. Rasa pisang, banana 맛.
leci, yoji. Rasa leci, yoji mat. Leci, yoji. Rasa leci, yoji mat. Kiwi, kiwi. Kiwi, kiwi. Rasa kiwi, kiwi mat. Rasa kiwi, kiwi mat. Kiwi, kiwi. Oke, jadi hari ini kita belajar tadi udah berapa banyak tuh. Kita review dulu ya teman-teman. Dari yang pertama, raspberry. Raspberry, raspberry. Raspberry, raspberry. Permen kapas, 솜사탕. 솜사탕. Permen kapas, 솜사탕. Semangka, 수박. Semangka, 수박. Semangka, 수박. Strawberry, 딸기. Strawberry, 딸기. Strawberry, 딸기. Anggur, 포도. Anggur, 포도. Anggur, 포도. Pisang, banana. Pisang, banana. Pisang, banana. Kiwi, kiwi. Kiwi, kiwi. Kiwi, kiwi. Apel, 사과. Apel, 사과. Apel, 사과. Apel, 사과. Jeruk, orange. Jeruk, orange. Jeruk, orange. Leci, yoji. Leci, yoji. Leci, yoji. Oke, jadi kita hari ini belajar buah-buahan udah selesai. Sekarang waktunya makan permen. Nah, saya lagi bakal cobain dulu yang dari USA, America, New York. Push Pop Candy. Rasa cotton candy. Permen kapas, 솜사탕 맛. Ini rasa baru loh teman-teman, new flavor. Wow, warnanya itu teman-teman, bagus banget. Ya ampun, asli bagus banget teman-teman. Wow. Setelah lagi makanya nanti dulu deh. Setelah lagi buka dulu satu-satu ya teman-teman ya. Ini yang rasa berry blast, raspberry. Iya, warnanya dia emang unik-unik gitu ya. Yang ini blue raspberry. Blue raspberry. Ini birunya tua gitu teman-teman. Birunya lebih biru tua, dark blue. Ini strawberry. I just realized, setelah lagi baru sadar ternyata kalau yang versi Indonesianya itu dia bedanya, dia biasa aja gitu, tulisannya push pop gitu teman-teman. Tapi kalau yang dari USA ini dia lucu banget, jadi kayak ada mukanya gitu. Iya, setelah lagi baru sadar nih, coba lihat. Tuh kan lucu banget ya. Lucu banget ya teman-teman, coba lihat. Yang ini juga. Lucu banget ya. Ini setelah lagi buka lagi. Watermelon flavor. Jadi keingat itu teman-teman, permen lipstick. Teman-teman pernah makan nggak permen lipstick? Juga kayak lollipop gitu, kayak seperti push pop gini. Kalau di Korea itu hampir semua karakter punya permen lipstick teman-teman. Jadi dari Carrie, Secret Juju sampai Pororo, Sinbin, semuanya dia ada. Semua punya permen lipstick masing-masing.
Saya sangat kaya dengan Push Pop Candy. Nah, ini yang paling Stella Kim suka dari Push Pop itu. Dia bisa dimasukin di jari, teman-teman. Jadi gini loh, enak banget kan? Jadi nggak sampai jatuh. Jadi kalau misalnya main HP atau sambil ngapain gitu, dia aman. Ini kan karena Stella Kim mau share sama teman-teman, jadi Stella Kim makannya 5 sekaligus. Tapi kalau seharusnya makannya kan satu-satu aja, teman-teman. Nanti giginya rusak kan kalau misalnya makan banyak-banyak. Oh ya teman-teman, ingat juga ya kalau habis makan permen harus jangan lupa sikat gigi, oke? Jadi biar giginya tidak lubang. Raspberry. Blue raspberry. Yang blue raspberry ini teman-teman, rasanya mirip sama yang Chupa Chups Melody, mirip sih. Beneran mirip teman-teman. Chupa Chups yang Melody itu dia ada rasa blue raspberry-nya. Jadi biru. Ini rasanya seperti Chupa Chups Melody. Ini juga mirip sama yang Frozen kemarin. Yang ini baru teman-teman. Ini rasanya memang rare sih, rasanya unik banget. Rasanya rasa semangka, subak mat. Saya kan suka yang semangka deh jadinya. Saya sepertinya udah tahu. Yang tadi, yang blue raspberry itu teman-teman, blue raspberry ini rasanya mirip banget sama yang Chupa Chups Melody. Bener. Terus, kalau yang ini nih, yang Berry Blast, ini seperti sedikit mirip sama yang Frozen kemarin. Ini rasanya lebih ada kayak asam-asam gitu teman-teman. Kalau yang ini asamnya beda. Kalau yang ini seperti ada rasa stroberi, memang stroberi kan ya teman-teman, seperti yang kemarin di yang Frozen itu. Jadi yang dua ini itu rasanya seperti ada asam-asam gitu teman-teman. Dia lebih ke seperti yang itu sih, yang kemarin yang Frozen itu loh. Yang aseman yang ini teman-teman, asam yang Berry Blast. Stella Kim sepertinya udah tahu nih, Stella Kim demen yang ini. Stella Kim suka yang watermelon subak mat, yang rasa semangka, sama yang cotton candy 2 ini. Jadi Stella Kim mau makan dua-duanya ini. Di Stella Kim tuh entah gimana ya teman-teman, ini nggak tahu juga sih teman-teman, ini merupakan kebiasaan baik atau kebiasaan buruk. Stella Kim juga nggak tahu. Nanti teman-teman tulis di komen ya.
Jadi Stella Kim itu ya kalau misalnya lagi tidak ada kerjaan, simpel aja sih, cuman bengong aja sambil makan lollipop gitu. Yang ini sepertinya ada susunya gitu teman-teman. Teman-teman, daripada nungguin Stella Kim makan push pop, pasti teman-teman bosan kan ngeliatin Stella Kim makan sendirian lagi. Kalau gitu gimana kalau kita cerita seram? Hari ini Stella Kim bakal share cerita seram Stella Kim duluan, biar gak ketakutan, jadi sambil makan push pop. Jadi ceritanya gini teman-teman. Stella Kim sedikit Stella Kim harus berani. Udah ada ghost ball kan, jadi tidak akan takut Stella Kim. Ceritanya itu teman-teman, jadi ini percaya atau enggak sih teman-teman, Stella Kim itu bener swear bener-bener Stella Kim itu pernah kejadian. Stella Kim inget banget kejadiannya itu di sekolahnya Stella Kim. Jadi waktu Stella Kim sekolah itu jadi aduh jadi bulu kuduk saya berdiri semua nih. Jadi gini teman-teman. Maaf ya teman-teman. Jadi di toilet teman-teman. Bener nggak sih teman-teman, percaya nggak sih kalau di toilet itu ngeri gitu, serem. Ceritanya Stella Kim itu di sekolah. Kalau tidak salah waktu itu kita lagi ada kerja kelompok gitu, jadi udah sore gitu kayaknya teman-teman, jadi udah agak sedikit gelap. Terus udah sebagian murid-murid itu sudah pulang semua, terus guru-guru juga mungkin sebagian udah pulang semua. Nah waktu itu yang tersisa cuman timnya Stella Kim. Nah Stella Kim mau ke toilet waktu itu, terus Stella Kim udah nanyain ke teman-teman Stella Kim kan, ada yang mau ke toilet nggak gitu, tapi nggak ada yang mau ke toilet gitu teman-teman. Terus ya udah akhirnya jadi Stella Kim ke toilet gitu, tapi Stella Kim sebenarnya nggak takut gitu, udah kebelet jadi Stella Kim harus pergi ke toilet kan. Stella Kim nggak takut, jadi benar-benar udah mau pergi, tapi begitu waktu menuju ke toiletnya itu, jadi tengah-tengah jalannya itu agak sedikit takut teman-teman. Jadi kayak Stella Kim merasa itu ada kayak angin gitu, padahal nggak ada hujan, waktu itu juga udah gelap, jadi nggak ada petir atau nggak ada tanda-tanda apapun ya teman-teman, cuman tiba-tiba tuh kayak hembusan angin itu tiba-tiba gitu teman-teman. Jadi Stella Kim tuh inget banget waktu itu sampai Stella Kim kedinginan. Stella Kim inget banget waktu itu Stella Kim pakai baju olahraga, terus tiba-tiba Stella Kim kedinginan gitu. Jadi dikit takut, tapi Stella Kim karena udah kebelet, jadi Stella Kim tetap pergi ke toilet. Terus nah pas sampai di toiletnya itu Stella Kim bener-bener itu takut banget teman-teman. Jadi pas Stella Kim udah duduk kan, nah Stella Kim tuh dengar ada suara gitu teman-teman. Cerita nggak ya, takut deh. Ya udah cerita. Ada suara itu seperti orang bersiul teman-teman. Jadi udah nggak ada orang, terus Stella Kim juga masih lagi buang air kecil, terus seperti ada orang bersiul gitu.
gitu teman-teman. Terus tapi seperti kesannya seperti manggil gitu kan. Jadi Stella Kim pikir, oh jangan-jangan ini apa mungkin dia mau cek ada orang nggak masih di toilet gitu kan. Karena lorongnya menuju ke toilet tuh udah gelap semua teman-teman, karena kan udah pada pulang semua tuh, cuma tinggal kita lagi kerja kelompok dan kita agak lambat belum selesai. Makanya teman-teman kalau ada kerja grup cepat-cepat kerjain biar cepat pulang, jadi nggak sampai sendirian. Karena di sekolah itu nggak tahu sih, percaya nggak percaya juga rada ngeri juga sih. Lagi udah diem gitu kayak jangan takut cepet gitu kan. Terus pas Stella Kim keluar, Stella Kim cuci tangan kan. Nah teman-teman, waktu Stella Kim tuh cuci tangan kan, jadi Stella Kim abis udah selesai, saya tinggal keluar. Terus tiba-tiba itu Stella Kim cuci tangan. Jadi toiletnya tuh toilet gini kan, toilet kamar gitu. Terus di depan tuh ada satu lagi blok lagi itu dia untuk cuci tangan. Nah cuci tangannya itu ada kacanya teman-teman. Nah ini sih bagian yang Stella Kim paling takut, karena waktu itu Stella Kim inget banget, Stella Kim cuci tangan pakai sabun. Terus nah pada saat Stella Kim cuci tangan itu Stella Kim nggak lihat kaca, jadi Stella Kim lihat tangannya Stella Kim lagi cuci tangan. Nah tapi anehnya teman-teman, Stella Kim itu ngerasa seperti ada yang ngeliatin. Jadi seperti ada orang senyum sambil ngeliatin Stella Kim gitu. Tapi Stella Kim juga takut kan, takut banget waktu itu, asli takut banget teman-teman. Jadi Stella Kim udah mau noleh ke belakang, cuman takut banget. Jadi Stella Kim nggak mau noleh, Stella Kim tetap aja cuci tangan. Terus Stella Kim memberanikan diri, Stella Kim lihat kaca, karena ya gimana ya, Stella Kim juga pengen lihat aja kan di kaca gimana tampangnya Stella Kim gitu kan. Terus pas lihat di kaca, Stella Kim sempat lihat kayak ngelihat bagian belakang gitu sih, nggak ada apa-apa teman-teman gitu. Cuman nggak tahu dia sembunyi di mana, cuman nggak ada sih teman-teman gitu. Cuman tapi terus Stella Kim coba cuci tangan lagi gitu. Stella Kim orangnya bandel juga sih, juga sebenarnya Stella Kim juga kadang-kadang suka penasaran sih. Cuman nggak tahu deh teman-teman, sejak itu Stella Kim juga jadi lebih takut gitu. Jadi Stella Kim cuci tangan lagi, coba nunduk gitu. Iya teman-teman, jadi kayak seperti Stella Kim melihat di belakang ada seseorang lagi tertawa, lagi senyum, terus sambil bersiul. Jadi ini Stella Kim juga benar-benar nggak tahu nih, Stella Kim udah berdiri semua, Stella Kim takut, nggak mau cerita lagi, lanjut lagi, Stella Kim takut lagi nanti nggak bisa tidur. Jadi menurut teman-teman itu benar nggak sih, itu ada nggak sih emang toilet itu ada penunggunya, atau beneran nggak sih teman-teman? Kalau menurut teman-teman gimana? Kalau menurut Stella Kim tuh kejadian itu Stella Kim nggak bisa lupa. Jadi Stella Kim benar-benar sampai sekarang inget jelas banget. Jadi Stella Kim nggak bisa lihat, cuma Stella Kim kayak tiba-tiba bisa ngerasa dan kayak ada orang senyum gitu. Yang lucunya tuh seperti ada orang senyum gitu dan dia bersiul gitu, kayak mau godain atau mau bercanda atau gimana gitu teman-teman. Tapi ya Stella Kim takut aja gitu. Jadi sejak itu Stella Kim udah lebih hati-hati, dan Stella Kim sekarang biasanya kalau mau ke toilet itu selalu pasti ajakin teman gitu. Jadi ayo temenin gitu. Kalau misalnya siang sih nggak apa-apa sih, kalau misalnya rame masih banyak orang juga nggak masalah. Cuman tapi kayak Stella Kim kalau misalnya yang tempatnya sepi gitu misalnya, pasti Stella Kim ajakin teman gitu, atau siapapun deh untuk temenin Stella Kim untuk jagain di depan pintu gitu. Kalau teman-teman gimana? Jadi teman-teman percaya nggak sih ada penunggu gitu di toilet, atau ada mungkin teman-teman ada juga mempunyai pengalaman yang sama seperti Stella Kim? Tulis di komen ya teman-teman ya. Nanti kita share deh. Jadi kita bakal terus cerita-cerita seru, cerita-cerita serem juga, bagi pengalaman. Kan nggak ada salahnya juga sih. Cuman ya jadi jangan takut. Jadi kita dengan cerita serem ini kita bagikan, jadi Stella Kim berharap teman-teman jadi lega dan kita lebih berani, dan kita harus lebih berani lagi karena kita udah share, kita udah bagikan cerita kita masing-masing, dan kita udah dengar cerita dari banyak orang, dan kita jadi tidak takut lagi. Jadi pesannya sih untuk episode kali ini sih, Stella Kim ingin pesan ke teman-teman, apapun itu, yang pasti teman-teman adalah anak yang baik. Kita tidak pernah berbuat jahat, dan kita mempunyai niat yang positif, yang baik. Kita tidak usah takut, dan kita menurut agama dan kepercayaan masing-masing, kita berdoa saja, dan kita melakukan segala sesuatunya dengan baik dan positif. Jadi tidak usah takut, karena Stella Kim yakin walaupun mereka ada pun di dunia lain pun, mereka tidak akan mengganggu siapapun yang berbuat baik. Itu Stella Kim percaya sekali. Gitu aja sih pesan dari Stella Kim.
Jadi sampai ketemu lagi ya di episode berikutnya. Dan teman-teman juga yang masih belum tulis komen, tulis ya. Nanti Stella Kim bakal bacain bareng-bareng, kita sharing, dan nanti akan pilih satu orang yang akan Stella Kim pilih dan kasih Dreamcatcher buatan Stella Kim. Saranghaeyo, sampai ketemu di episode berikutnya. Belajar sambil ngobrol bersama Stella Kim dan Sinbis House. Saranghaeyo.